Pemirsa, sepanjang tahun 2023, Indonesia memiliki PR terhadap keselamatan transportasi, baik itu di darat, laut, maupun udara. Dibandingkan tahun 2022, tahun 2023 meningkat sebanyak 6,8% kecelakaan yang didominasi oleh pengendara motor. Masyarakat transportasi Indonesia pun bersinergi dengan pemerintah untuk membangun aksesibilitas untuk keselamatan moda transportasi di tahun 2024. Masyarakat Transportasi Indonesia menyampaikan, sepanjang tahun 2023, moda transportasi Indonesia baik darat, laut maupun udara memiliki PR terhadap keselamatan. Organisasi ini mencatat ada 33% kecelakaan yang didominasi oleh moda transportasi laut dan 6,8% pada moda transportasi darat. Kecelakaan transportasi tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang didominasi oleh kendaraan bermotor. Memasuki tahun 2024, MTI berupaya akan mendorong sinergitas pemerintah dan stakeholder untuk menekan angka penyebab kecelakaan, seperti pembangunan jalan, standar perlintasan sebidang untuk moda transportasi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Torida Mantoro selaku Ketua Umum dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Tori, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andrew. Kabar baik, terima kasih diundang. Terima kasih kembali telah berkenan bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Kita langsung saja Pak Tori membahas topik kita hari ini yaitu tentang keselamatan berkendara di Indonesia yang mana tiap tahunnya ini angka kecelakaan selalu meningkat Pak di Indonesia. Kita bahas dari kendaraan umum dulu deh karena kalau kendaraan pribadi ini cukup kompleks ya, karut-marut juga di sana. Kita ke kendaraan umumnya terlebih dulu dari darat, laut maupun udara. Kalau dari Pak Tori sendiri melihat prosentasenya dari tahun ke tahun bagaimana Pak untuk kendaraan umum kita yang mana menjadi keselamatan ini harus menjadi core intinya ya karena pengendara juga harus mempunyai standarnya sendiri sehingga bisa membawa semua penumpang dengan aman dan nyaman. Kalau dari Pak Tori bagaimana Pak melihat kendaraan umum kita? Baik, setuju sekali Mas Andrew. Memang keselamatan harus menjadi perhatian kita semua ya. Karena kondisinya sekarang juga masih bisa dikatakan tidak beranjak jauh dari apa yang kita harapkan. Kalau tahun 2009 dulu Kementerian Perhubungan pernah canangkan zero accident dan kemudian itu di-repeat oleh kementerian sampai saat ini masih berlaku zero accident di tahun 2030. Artinya apa? Artinya kita masih hanya tinggal mempunyai waktu kurang dari 10 tahun untuk bisa mencapai target tersebut. Sementara kondisinya saat ini masih puluhan ribu orang meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, terkait dengan angkutan umum, memang angkutan umum itu menjadi catatan yang penting ya, yang dilihat oleh MTI, karena masih banyak masyarakat kita yang menggunakan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Nah, angkutan umum ini, kecelakaan yang banyak terjadi ini kombinasi antara 3 hal, Mas. Yang pertama adalah kesiapan kendaraannya, yang kedua kondisi jalan dan lingkungan dari trayek-trayek angkutan umum itu, dan yang ketiga yang paling banyak ditemukan oleh kepolisian yaitu adalah faktor manusia. Jadi MTI bersama dengan semua asosiasi yang terkait dengan pengoperasian dan penyelenggaraan angkutan umum memang terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan SDM di sektor angkutan umum, terutama angkutan umum darat. Baik, jadi ada 3 indikator yang harus diperhatikan lebih detail lagi. Pertama adalah dari segi transportasinya, kendaraannya harus dilakukan Ya. uji coba yang detail, ram cek ya atau quality control dari kendaraan ini juga harus betul-betul diperhatikan. Kemudian dari lingkungan, ini mungkin Kementerian Perhubungan ya juga harus dilibatkan. Dan yang terakhir adalah ya drivernya sendiri yang harus memenuhi sesuai dengan standar yang harus sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau dari Pak Tori sendiri melihat 3 indikator tersebut, apakah memang di Indonesia ini masih lemah Pak? Masih
cukup rendah sehingga kecelakaan masih saja terus terjadi di Indonesia, terutama pada saat Ya, libur panjang Lebaran ataupun Nataru yang baru saja kita lewati. ya baik. Eh, MTI melihat tidak kurang ya upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan. Dan kita secara nasional sudah punya rencana umum keselamatan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana di situ ada 5 pilar. Tidak hanya kendaraan yang berkeselamatan atau pengemudi atau kemudian jalan yang berkeselamatan, tetapi ada juga manajemen keselamatan dan juga penanganan pasca kecelakaan. Jadi ada 5 pilar itu sudah diatur, sudah disusun rencana umum keselamatannya. Nah, MTI melihat bahwa saat ini perlu kiranya pemerintah itu melihat bahwa ada satu lembaga atau instansi yang ditunjuk secara aklamasi oleh semua pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan monitoring dan evaluasi Hmm. sehingga nanti bisa dilihat eh, kegiatan-kegiatan mana yang efektif untuk meningkatkan keselamatan di masing-masing pilar tersebut dan kemudian mana yang tidak terlalu efektif sehingga dengan adanya monitoring evaluasi yang lebih baik ini nanti bisa menjadi rujukan semua pihak baik itu di pusat maupun daerah untuk meningkatkan upaya-upaya perbaikan keselamatan transportasi. Gitu Mas Baik. Andrew. Saya ingin membahas lebih dalam lagi tentang proses monitoring, Pak, karena ini menjadi hal yang utama juga untuk kendaraan umum kita. Untuk proses ramcek sendiri, kendaraan di darat terutama ya, ini apakah juga harusnya diperketat lagi? Ada usia batas begitu, setiap 5 tahun kendaraan harus diganti, mau itu mesin ataupun semua unitnya agar bisa memastikan kendaraan layak jalan. Karena ada juga beberapa bus yang mungkin tidak layak kemudian tetap dipaksakan berjalan sehingga terjadi kecelakaan. Kemudian selain kendaraannya, ada juga faktor yang krusial yaitu drivernya. Ini mungkin menjadi PR juga untuk pemerintah ya, karena untuk melakukan atau pengambilan SIM sekarang mungkin dipermudah. Apakah sebetulnya ujian SIM juga lebih diperketat lagi, tidak hanya skill untuk berkendara, tetapi emosional dari pengendara ini juga harus dijaga? Ya, yang pertama untuk kendaraan ya, kendaraan ini secara nasional sudah ada aturannya bahwa setiap kendaraan komersial, baik itu penumpang maupun barang, itu harus melakukan uji kelayakan secara periodik ya. Dan itu memang pengujian-pengujian itu ditujukan untuk memastikan kelayakan ya, kelayakan kendaraan tersebut untuk digunakan sebagai angkutan umum, baik itu penumpang maupun barang. Nah, eh, memang kondisinya memang perlu terus ada perbaikan ya. Dan kalau dilihat dari sisi mekanismenya, ini juga perlu dikaitkan dengan misalnya perizinan atau kemudian pembiayaan. Nah, kalau di luar negeri itu kewajiban-kewajiban seperti ini itu sudah jamak dikaitkan dengan pembiayaan. Misalnya adalah asuransi, ya. Kendaraan-kendaraan yang dirawat dengan baik maka premi asuransinya lebih kecil. Sementara yang tidak atau kemudian malah sudah pernah mengalami kecelakaan, maka dia harus membayar premi asuransi yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian kita ingin dorong ya, harus ada terobosan-terobosan baru sehingga upaya-upaya perbaikan atau peningkatan keselamatan kendaraan-kendaraan angkutan umum khususnya itu tidak mandek karena kita harus punya inovasi-inovasi lain. Nah, untuk driver ya, driver itu SIM itu sudah mempunyai SIM khusus ya. Ada SIM khusus untuk pengemudi angkutan umum. Dan itu syaratnya akan berbeda dengan SIM yang Mas Andrew atau teman-teman biasa masyarakat umum eh, eh, dapatkan ya, SIM A. Jadi SIM B bahkan ada SIM B khusus sesuai dengan kegunaan atau kemudian karakteristik dari kendaraan berat yang akan dikemudikannya. Jadi ini sebetulnya sudah ada, cuman kadang-kadang memang
eh, perlu ada peningkatan ya untuk untuk penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang. Sebagai contoh misalnya, jenis-jenis kendaraan angkutan umum juga akan berubah ya. Dulu nggak ada sleeper, sekarang sudah ada sleeper, kemudian jenis-jenis teknologi kendaraan juga akan berubah. Nah, kemudian ketika perubahan teknologi kendaraan itu dikombinasikan dengan kondisi lalu lintas atau kemudian kondisi lingkungan, kondisi jalan dan kondisi lingkungan yang berbeda, maka kemudian diperlukan skill yang berbeda. Hmm, Sehingga saya rasa tidak hanya pemahaman terhadap hazard dari kecelakaan atau kemudian keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan keselamatan mengemudi, tetapi para pengemudi ini juga harus mempunyai surveillance atau secara berjenjang. Nah, masalahnya berbeda dengan nahkoda kapal ataupun pilot pesawat terbang atau masinis kereta api. eh, Pengemudi angkutan umum itu bukan long term karir, ya, bukan eh, pilihan pekerjaan yang dalam waktu panjang. Ya, ada memang yang punya pengalaman panjang begitu, tetapi tidak banyak karena turnover-nya sangat tinggi. hmm, Nah, ini yang baik. kemudian MTI mendorong ada penjenjangan untuk angkutan umum ini yang kemudian dikaitkan dengan reward system. Mungkin itu Hmm. Mas Ibnu. Baik, jadi harus ada sistem yang diperbarui lagi oleh pemerintah agar para driver kita bisa lebih mumpuni lagi ketika sedang berkendara di jalan dan membawa banyak penumpang. Baik, menarik sekali perbincangan kita, Pak Tori. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan masih membahas tentang keselamatan transportasi di Indonesia bersama dengan Bapak Tori Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Tori, saya dengar Pak Tori juga salah satu pengguna kendaraan transportasi umum ya, sudah lumayan lama juga nih. Dan dari transportasi satu terus transit ke beberapa shuttle ataupun halte. Di sejauh ini bagaimana Pak Tori merasakan kendaraan umum kita? Apakah dari sisi keselamatan dan kenyamanannya itu sudah layak dan membuat para penggunanya nyaman, Pak? Ya, baik. Eh, Pertama, trip change atau kemudian berganti-ganti moda angkutan itu merupakan keniscayaan ketika kita menggunakan angkutan umum ya. Ini kasusnya saya dalam konteks Jakarta, Jabodetabek. Ya, kenapa? Karena perjalanan kita panjang dan kemudian tidak ada angkutan umum yang bisa melayani dari pintu ke pintu. Atau jarang sekali kalau rumah kita di depannya ada halte, kemudian kantor kita juga di depannya ada halte dengan satu layanan. Jadi sudah satu keniscayaan. Hmm, Yang kedua itu adalah kenyamanannya. Kenyamanan sangat relatif. Bagi teman-teman yang biasa naik angkutan umum di luar negeri, saya rasa kenyamanan angkutan umum di Jakarta saat ini sudah bisa disandingkan. Tapi kalau yang biasa dengan kendaraan pribadi, mungkin masih menilai-nilai begitu ya, masih agak ragu-ragu. Tapi kalau misalnya sudah biasa naik angkutan umum di Singapura, di Malaysia, di Paris, di Tokyo itu udah biasa untuk kenyamanannya sudah sampai. Nah, saya melihatnya saat ini karena kemacetan, jadi hanya beberapa saja layanan angkutan umum yang memang bisa mendapatkan prioritas ya. Alhamdulillah di Jakarta ini sudah ada KRL yang berbasis rel sudah semakin banyak begitu. Sekarang KRL 170 kilometer, kemudian MRT dan LRT Jabodebek 40 ditambah 16-an gitu. Tetapi koridor busway Transjakarta itu 210 kilometer. Itu ya 70%-nya bisa dedicated lane, jadi mendapatkan prioritas. Nah, sehingga cukup memberikan rasa aman ya untuk ini. Isunya saya melihatnya adalah masyarakat, terutama yang adik-adik milenial dan Gen Z, itu sudah mulai banyak yang menggunakan angkutan umum. Jadi mereka sudah terbiasa dengan angkutan umum karena mereka nggak mau repot ya dengan parkir, dengan eh,
perawatan kendaraan dan sebagainya. Dan itu trennya kalau pemerintah terus fokus memperbaiki layanan angkutan umum, tren ini akan terus meningkat dan menjadi tabiat baru bagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Gitu, Hmm. Mas. Baik, jadi kalau transportasi umum kita sudah cukup aman dari sisi keselamatan dan juga nyaman ya. Dan generasi muda kita dari generasi milenial dan Gen Z juga sudah mulai banyak yang beralih menggunakan transportasi umum. Ini kabar baik juga untuk kita. Tetapi di satu sisi, di transportasi pribadi ini yang menjadi sebuah PR besar juga ya untuk pemerintah dan kita semua. Karena budaya bertransportasi kita, Pak Tori, ini masih bermasalah ya. Mulai dari mungkin susah untuk mengerem atau jaga jarak ya, suka mengerem mendadak mungkin karena melihat Google Maps atau sambil bermain handphone, sambil berkendara motor ataupun mobil. Kemudian ada juga yang berbelok tanpa memberikan lampu sen atau sudah memberikan lampu sen ke kiri tetapi belok ke kanan. Ini juga saya sering temui terutama bagi pengendara sepeda motor ibu-ibu begitu ya. Dan lain sebagainya, ada banyak sekali persoalan yang kita temui kalau kita berkendara di jalan raya. Bagaimana kalau Pak Tori melihat kendaraan pribadi kita? Apakah ini bukan hanya menjadi PR pemerintah saja ya? Karena kalau imbauan ini sudah deras sekali diberikan dari pemerintah ke masyarakat. Apa sebetulnya yang perlu dievaluasi, Pak Tori? Ya, kalau saya melihatnya pengguna kendaraan pribadi itu merasa sekarang ini ya masyarakat kita ya merasakan bahwa ketika saya sudah menggunakan kendaraan pribadi adalah kebebasan saya. Hmm. Jadi yang ditonjolkan kebebasannya, bahwa saya dengan kendaraan pribadi saya bisa kemanapun, kapanpun, dimanapun, dengan bagaimanapun, pokoknya saya bisa berkendaraan itu. Nah ini yang mewarnai karakter lalu lintas kita, ya, Hmm. karena memang merasa bahwa kendaraan pribadi itu adalah bagian dari pribadinya ya, dari kebebasan pribadinya. Mhm. Beda kalau kemudian di negara-negara maju, di mana peradaban lalu lintasnya itu sudah terbentuk. Dan itu bisa terbentuk karena apa? Ketika orang menggunakan kendaraan pribadi, masuk ke jalan, dia itu merasa sebagai saya tamu. Hmm. Saya di sini, jalan ini, saya itu menjadi tamu untuk masyarakat civil society di kota ini. Dan kemudian ada tata cara yang saya harus lakukan. Persis seperti masyarakat kita ketika kita berkunjung ke rumah orang yang lebih dituakan. Kepada ulama, kepada pemimpin, atau kemudian kepada saudara-saudara yang lebih tua. Perilaku kita akan sangat berbeda ketika kita berlaku sebagai ke rumah teman atau di kamar sendiri, begitu pasti perlakuannya berbeda. Nah ini yang kemudian saya melihat belum ada mindset itu di masyarakat. Mhm. SIM, kemudian pendidikan di sekolah dan sebagainya tidak membangun budaya ini, bahwa jalan itu adalah public space, Hmm. adalah ruang terbuka untuk semuanya, di mana kita cuma nunut kalau istilahnya orang Jawa. Kita Hmm. nunut. Kalau di Jawa itu kalau kita mau lewat ada orang duduk itu biasanya monggo gitu kan. Nah itu cara-cara orang Jawa untuk menghormati bahwa yang berada di jalan itu tetap harus menghormati orang sekitarnya. Begitu juga ketika jalan. Nah ini yang kemudian lama ya kita udah nggak terbiasa dengan itu. Jadi kalau sudah masuk jalan ya sudah jalannya punya gue gitu, bukan punya lo Hmm. gitu kan. Itu Mas. Baik. Jadi maksud kami adalah mindset yang harus dirubah ya, agar kita juga bisa lebih toleransi ketika sedang di jalan raya. Karena Ya, jalan raya itu adalah jalan untuk bersama, bukan jalan untuk saya. Nah, untuk ya. masyarakat kita agar bisa lebih tegas lagi, agar bisa lebih peduli dengan peraturan lalu lintas, apakah juga harus diberikan sanksi tegas? Bukan hanya atles saja, tetapi mungkin ada beberapa pos yang harus ada pemantauan di sana agar warga kita bisa tertib dalam berlalu lintas. Pak Tori. Ya, ya, saya melihatnya kalau tegas kemudian sanksi-sanksi kan udah nggak kurang-kurang ya, Mas Andrew ya. Mhm. Tapi tetap ya MTI itu mendorong kepolisian dan semua instansi pemerintah yang terlibat di Samsat dan pengurusan SIM itu untuk melakukan inovasi terus-menerus dengan proses pencarian SIM ya, pemberian SIM ini.
Zaman dulu kalau Mas Andrew diceritain sama bapak ibunya mungkin ya, zaman dulu tuh SIM itu ada 3 kotak. Jadi ada kalau misalnya melanggar sekali dikasih lubang, kemudian begitu. Sehingga mereka akan membuat hati-hati. Hal yang sama tuh masih tetap dilaksanakan di Jepang. Hmm. Gitu. Kalau sampai berapa kali, lebih dari berapa kali mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan SIM at all gitu. Nah, itu yang beberapa inovasi yang bisa kita tetapkan. Tetapi kalau saya sih lebih ke pendekatan kultural ya, melalui pendidikan, melalui mungkin pengajian-pengajian gitu kan, atau kemudian kegiatan-kegiatan sosial masyarakat gitu. Untuk menumbuhkan bahwa jalan itu milik bersama dan tempat kita untuk berperilaku dan sesuai dengan adab yang seharusnya ya ketika kita bersama-sama dengan orang lain. Ini yang saya rasa perlu ditambahkan ya dalam pendidikan berlalu lintas kita. Terus kemudian yang kedua ya Mas, marka. Saya mengalami 5 tahun terakhir ini marka jalan di Jakarta dan di beberapa kota itu sudah semakin bagus. Kita tahu tuh harus belok kiri itu harus kalau ada di marka tuh biasanya ada yang garis-garis itu namanya chevron itu ya. Yang garis-garis itu secara tidak sadar itu mengarahkan aliran lalu lintas sehingga mereka lebih mengalir dengan lebih bagus, tidak terjadi konflik yang terlalu banyak. Nah, itu juga ada ilmunya sendiri begitu, teman-teman ahli transportasi jalan ya, perkesan jalan itu juga punya metode-metode sehingga jalan itu tidak aur-auran gitu ya, tetapi memang ada kelihatan, ada tertib, ada aturannya di situ dan sebagainya. Itu Mas Andrew. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa mencerahkan masyarakat luas dan pemirsa di rumah agar bisa tertib ya dalam berlalu lintas. Karena dengan kita tertib berlalu lintas, kita tidak hanya melindungi keselamatan diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa menyelamatkan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak Tohri telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Tohri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berwisata sambil melihat orang hutan. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.